saya Disnida Yunita MSMGR sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandung akan melakukan supervisi akademik bersama rekan sejawat di SMA Darmayanti Cimaung untuk tugas modul 2.3 aksi nyata. Saya bersama rekan saya Ibu Nisa, mungkin bisa memperkenalkan diri, Bu Nisa. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Bu Guys. Perkenalkan, nama saya Nisa Daniawati. Saya selaku guru di SMA Darmayanti yang mengampu mata pelajaran geografi. Iya, terima kasih Bu Nisa sudah memberikan waktu untuk kita mengobrol ya. Untuk sekarang saya akan melakukan pra-observasi dalam tahapan untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya akan memberikan tujuan dulu dari observasi ini ya Bu Nisa ya. Tujuan ini itu untuk mengukur sejauh mana kesiapan observer dalam melakukan supervisi akademik. Nah, ini ditujukannya kepada rekan sejawat satu instansi yaitu SMA Darmayanti ya. Kita akan melakukan supervisi di saat Ibu mengajar nantinya. Tapi mungkin ada beberapa yang akan saya tanyakan terlebih dahulu Ibu sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas ya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama yaitu ya untuk nanti Ibu pembelajaran di kelas, tujuan pembelajaran Ibu gitu, apa ya gitu? Untuk tujuan pembelajaran kali ini sih, saya harapkan siswa itu mampu untuk menganalisis sebaran fauna yang ada di Indonesia, lalu menyebutkan jenis-jenis fauna yang ada di Indonesia. Oh, jadi Ibu lebih ke menyebutkan ciri-cirinya dan menganalisisnya, terus juga anak-anak itu lebih tahu ya bagaimana itu fauna-fauna yang ada di Indonesia itu ya, bagus. Kalau untuk area pengembangan, apa yang akan Ibu capai gitu dalam pembelajaran Ibu nanti di kelas? Area pengembangan sih untuk yang pertama ya Ibu, saya itu inginnya tuh siswa merasa nyaman dulu ya di kelas. Lalu saya juga ingin mengembangkan pengetahuan di mana siswa itu nanti bisa tahu gitu sebaran fauna yang ada di Indonesia maupun jenis-jenis faunanya yang ada di Indonesia. Oh iya, keren banget Bu. Jadi yang pertama ya kita tuh harus membuat dulu nyaman ya. Jadi pembelajaran kita bisa, anak-anak itu bisa mencerna gitu ya. Karena kita harus membuat dulu kelas itu seperti itu nyamannya ya. Jadi mungkin dari kesepakatan kelas dulu atau berdiferensiasi ya, yang seperti itu memang sangat penting Bu sekarang. Terus juga jadi bisa nanti kita mengukur pengetahuan siswa itu di saat pembelajaran ya. Oke. Mungkin kalau dari area pengembangan tadi kita masuk ke strategi Bu. Strategi apa yang akan Ibu lakukan di saat pembelajaran nanti? Pada pembelajaran kali ini mungkin strategi yang digunakannya saya menggunakan pendekatan saintifik ya Bu. Saintifik, terus lalu pembelajarannya yang berdiferensiasi, di mana nanti saya akan membagi siswa itu ke dalam beberapa kelompok, 3 atau sampai 4 kelompok. Oke, jadi nanti Ibu akan membuat suatu diskusi ya gitu ya, terus kelompok, lalu mereka akan mempresentasikan ya. Mungkin strateginya yang akan Ibu lakukan seperti itu ya. Sudah masuk ke diferensiasi juga ya. Oke. Terus kalau media nih, nanti media yang Ibu gunakan di saat pembelajarannya apa saja? Media yang akan saya gunakan misalnya saya akan menggunakan Infocus ya Bu. Nanti saya akan menampilkan PPT atau PowerPoint yang dimana materinya itu otomatis tentang persebaran fauna yang ada di Indonesia. Oke. Untuk media aman ya, dari sekolah ada gitu, jadi nanti tinggal Ibu manfaatkan, Ibu gunakan di saat pembelajaran nanti ya. Oke. Kalau untuk waktu pelaksanaannya nanti pembelajaran ini kira-kira kapan Ibu? Biar saya bisa menjadwalkan juga ya untuk supervisi di kelas gitu. Rencananya pembelajarannya ini akan dilaksanakan Selasa depan. Kemungkinan pada tanggal 5 November di jam ketiga dan keempat, sekitar pukul 8.40 sampai 10. Oke, sip. Berarti 2 JP ya Bu ya? Oke. Terima kasih Bu Nisa ya. Untuk pelaksanaan mungkin kita Selasa depan kita akan bertemu lagi di tahapan observasi. Nah, tahapan observasi itu nanti kita akan bertemu di kelas. Saya izin untuk hadir di dalam kelas untuk memantau Ibu dan juga kita saling sharing saja nantinya. Nanti akan ada pasca
observasi. Nah itu nanti kita akan saling evaluasi dari pembelajaran yang akan ibu lakukan nanti gitu ya, di waktunya yang akan kita tentukan nanti. Mungkin nanti kita bertemu lagi di hari Selasa 5 November untuk supervisi akademik mata pelajaran geografi ibu bersama Bu Nisa ya. Oke, terima kasih Bu Nisa atas waktunya untuk tahapan pra observasi ini. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dalam pra observasi untuk supervisi akademik modul 2.3 aksi nyata. Kita akan bertemu lagi di tahap kedua yaitu observasi di tanggal 5 November hari Selasa. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan observasi supervisi akademik di kelas 2 DP ya Bu ya, di jam 3 dan 4. Sudah siap Bu Kak? Siap, keren ya. Oke, kita akan lanjutkan ke dalam kelas observasi supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicetuskan oleh ilmuwan
kata Kak Binzen dibagi menjadi 3, apa aja tipe wilayahnya? Tadi Ibu udah bilang dibagi menjadi 3, ada fauna bagian fauna bagian fauna bagian itu 3 tipe pembagian wilayah sebaran fauna. Nah di sini tadi kata Irma garis pelas apa tadi bisa diulangi Irma? Garis
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa dipertemukan dengan Ibu Istria sebagai CGP yang angkatan 11 ya Bu ya, bersama Ibu Nisa ya, rekan sejawat dari Istria. Pada kesempatan ini akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi ya. Jadi telah dilakukan alur percakapan pra observasi, kemudian telah dilakukan observasinya, dan sekarang akan dilakukan percakapan pasca observasi. Untuk selanjutnya saya silakan Ibu Ges bersama Ibu Nisa untuk melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih untuk Bapak Iwan sebagai pengajar praktik saya. Sekarang kita akan mulai ya Bu Nisa untuk percakapan pasca observasi kemarin waktu supervisi pembelajaran di kelas ya. Sebelumnya ya bagaimana kabarnya Bu Nisa hari ini? Oke, baik, dalam percakapan pasca observasi ini kita saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mungkin ya Bu ya, mungkin pertanyaan juga sharing-sharing juga kepada Bu Nisa terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan yang kemarin, dan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung waktu itu ya? Sebelumnya karena memang belum pernah observasi atau di supervisi, jadi ada perasaan gitu ya. Ya pasti. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Iya. Mungkin ya memang pasti adalah ya duduk tegang gitu ya, karena memang kalau kita dilihat gitu atau supervisi gitu sama teman sejawat kadang-kadang kan suka grogi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tapi kemarin juga itu bagus kok gitu ya. Oke, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu kemarin ya. Untuk di kelas ya, bisa kami ceritakan kembali gitu area pengembangan Ibu waktu di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan. Untuk observasi yang kemarin, area pengembangan itu saya mengembangkan pengetahuan sama kolaborasi siswa. Lalu untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu saya membuat buku RPP yang berdiferensiasi, lalu saya membuat beberapa kelompok siswa. Kemarin juga udah terintegrasi juga ya dengan KSE ya, kemarin kan RPP-nya gitu ya. Jadi area pengembangan itu ada kegiatan pengetahuan dan kolaborasi siswa ya. Nah, kalau menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi gitu sudah berhasil belum dilaksanakan sesuai harapan Ibu? Kalau menurut saya alhamdulillah sih udah berjalan dengan baik, tapi namun ini baiknya sih masih banyak kekurangan. Iya, memang sudah berjalan tapi pasti ada kurangnya ya Bu ya gitu ya. Jadi alhamdulillah sih sudah berjalan dengan baik. Walau masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu kendala apa yang Ibu temukan gitu yang dihadapi saat proses pembelajaran kemarin? Kendalanya yang saya temukan itu lebih ke siswa, ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya, lalu dalam sulitnya juga dalam manajemen. Oke. Nah, kalau itu apakah apa sih penyebabnya gitu ya? Itu ada nggak berpikir misalnya apa yang bisa terjadi gitu kurang aktifnya anak-anaknya gitu ya? Nah, kebetulan pas saya tanya ini siswanya kenapa kurang aktif dalam kelompoknya, karena beberapa siswa itu kebanyakan jarang sarapan. Jadi kayak menghambat konsentrasi kan dalam belajar. Kan sarapan itu paling susah anak-anak gitu ya, disuruh sarapan. Lalu dalam manajemen waktunya si anak-anak lama dalam terlalu lama memakan waktu dalam kegiatan untuk tugas-tugasnya, lalu terlalu ya jadi waktunya tidak terasa. Kebetulan waktu observasi kan hampir jam istirahat lewat jam ya. Nah, dengan adanya kendala tersebut gitu
solusinya nih dari Ibu Nisa nanti yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah yang Ibu hadapi tadi? Kalau solusinya mungkin saya bisa menyampaikan ke anak-anak itu bahwa pentingnya sarapan pagi, sarapan pagi. Kalau mungkin saya juga tidak hanya menyampaikan ke beberapa siswa, tapi mungkin seluruh siswa bahwa sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan dulu. Penting itu si anak-anak bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran. Kalau untuk waktunya sih mungkin nanti saya akan mengatur lagi dalam durasi kegiatannya yang sudah disepakati oleh anak-anak juga. Jadi tidak memakan terlalu banyak waktu. Oke, baik. Jadi Ibu akan mengingatkan kembali ya, gitu ya, akan mengingatkan lagi kepada siswa untuk pentingnya sarapan dulu nih sebelum berangkat ke sekolah. Terus juga menyepakati dulu waktu durasi ya untuk pengerjaan tugas bersama-sama gitu kan. Sehingga kan nanti terrealisasinya itu bagus, dapat pembelajaran di kelas juga akan lebih baik lagi kan ya. Terus juga sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi kalau boleh saya tahu apa nih Ibu akan mau melakukan yang Ibu rencanakan tadi nih solusinya? Mungkin ya setelah pulang sekolah ya, bersama anak-anak sekolah saya menyampaikan dulu bahwa pentingnya sarapan pagi, lalu sebelum jam pulang. Ya, mungkin begitu ya Bu ya. Memang kemarin pembelajaran ini Bu memang anak-anak ada beberapa yang nggak aktif ya, kurang aktif gitu memang. Tapi dari hasil observasi kemarin ya, waktu Ibu pembelajaran di kelas itu, untuk pengetahuan Ibu sudah memantik siswa ya, sudah memantik siswa aktif di awal gitu ya. Juga Ibu juga sudah memberikan kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas sudah ada untuk dijalani bersama. Tapi memang keaktifannya yang kurang gitu kan, padahal udah ayo aktif gitu ya, aktif bertanya dan lain-lain. Tujuan pembelajaran juga kan Ibu sudah menyampaikan juga di awal pembelajaran Ibu sudah baik itu secara lisan maupun ada di PowerPoint juga ya, tulisan juga ya. Terus juga keterampilan Ibu dalam membuka dan melaksanakan serta menutup pembelajaran juga kemarin juga sudah bervariasi. Itu yang paling penting nih, medianya membuat mereka lebih menarik nih ya. Jadi mereka terpancing untuk menjawab apapun pertanyaan Ibu. Dan konten juga sudah bagus gitu. Pembelajaran diferensiasi juga kan sudah ya, kemarin sudah menggunakan feedback juga, dan juga untuk dalam proses terus produk pembelajarannya masih belum terlihat nih. Nah itu sih, jadi memang kurangnya dari sana, belum terlihat dari produk pembelajarannya aja sih gitu ya. Yang lainnya sudah alhamdulillah sudah cukup untuk dalam observasi seperti di pembelajaran Ibu ya. Untuk ke depan mungkin kita akan sama-sama belajar Ibu ya, belajar juga, kita akan memperbaiki semua yang kurang juga di kelas ya. Saya juga pasti juga ada kurangnya, dan kita akan memperbaiki itu semua agar kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang bagus lah gitu ya. Anak-anaknya juga lebih aktif gitu ya. Konten-konten kita juga mungkin mereka menarik gitu. Itu nomor satunya ya. Kayak mungkin untuk obrolan pasca observasi ini saya cukupkan Bu Nisa. Alhamdulillah ya sudah selesai. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktu dari pra observasi di kelas dan juga sekarang pasca observasi gitu ya. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan kedepannya nanti kita akan lebih sering lagi nih kita ya, kita jangan takut ya Bu ya, kita lebih berkarya. Oke, terima kasih Bu Nisa. Ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bu Kes, Bu Nisa, terima kasih. Percakapan pasca observasinya telah selesai, lancar ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Demikian percakapan pasca observasi yang dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.